Selamat datang di tahun 2021, and this is a good news for you. Dalam sebuah percakapan dengan salah seorang mentor, saya mendapatkan sebuah istilah yang saya renungkan pada akhirnya, itu mengenai new era. Bukannya new season ya, kalau new season adalah musim yang baru, dan dalam setiap kehidupan kita memiliki musim-musim yang baru. Tetapi ini adalah new era atau era yang baru. Kita belajar dari orang-orang Israel. Karena Israel adalah contoh kehidupan sebetulnya buat kita. Ketika mereka ada di dalam perbudakan selama 420-430 tahun kira-kira, mereka ada di dalam era perbudakan namanya. Namun ketika Tuhan turun tangan dan memerdekakan mereka, membebaskan mereka dari era perbudakan, mereka memasuki era yang baru. Itu mereka keluar dari tanah Mesir dan mereka memasuki perjalanan di dalam era yang baru di padang gurun. Dan perjalanan itu 40 tahun lamanya. Dan mereka, saya menamakannya mungkin era mujizat, di mana mereka terima mujizat setiap hari dari Tuhan. Bayangkan saudara, 40 tahun sepatu mereka nggak rusak katanya, sendal mereka nggak rusak. Bagaimana 40 tahun Tuhan pelihara mereka dengan tiang awan dan tiang api, supaya nggak kepanasan dan kedinginan pada siang dan malam hari. Bagaimana Tuhan memelihara mereka dengan roti yang turun dari langit, yang disebut dengan mana. Bagaimana Tuhan mengirimkan burung puyuh kepada mereka, sekaligus telurnya, saya yakin ada telur, dan juga ada daging burungnya, dan mereka makan daging. Lalu bagaimana dengan air minum di padang gurun, ya, nggak ada yang jual galonan air, tapi bisa keluar dari batu-batu. Jadi ini adalah era mujizat yang mereka alami selama 40 tahun. Dan ketika mereka harus memasuki tanah perjanjian, ada era baru lagi. Bukan cuma sekedar musim, saudara, lebih daripada musim. Ini era yang baru. Era di mana mujizat udah nggak ada lagi. Maksudnya Tuhan nggak kirimkan secara supernatural, ya, roti dari langit, air dari batu karang. Tuhan udah nggak kirimkan lagi burung puyuh dan lain sebagainya seperti itu. Tetapi Tuhan izinkan mereka masuk dalam era baru yang disebut dengan era, mungkin saya sebut era kerja keras, di mana mereka harus berperang merebut tanah-tanah yang pada saat itu mungkin didiami oleh ada penduduk-penduduk di sana, ada bangsa-bangsa lain di sana, dan mereka harus berperang. Dan mungkin itu selama puluhan tahun juga, kira-kira 40 tahun berikutnya mereka masuk dalam era peperangan. Dan setelah itu mereka memiliki tanah perjanjian, masuk lagi pada era di mana mereka harus membangun tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Itu era yang baru lagi. Jadi dalam setiap era ini ada musim-musim di dalamnya. Dalam setiap era ini ada perubahan-perubahan pola pikir yang harus terjadi, perubahan gaya hidup yang harus terjadi. Nah, memasuki tahun 2021 ini, kita sedang memasuki era yang baru. Nah, itu yang saya dapatkan dari mentor saya, bahwa kita harus siap untuk berubah. Era yang berbeda dari tahun 2019 ke belakang, saudara. Dan tahun 2020 adalah tahun transisi sebetulnya untuk masuki era yang baru ini. Dan kita sudah masuki era digital, di mana sekarang bekerja, kuliah, kan, sekolah, bahkan kita beribadah pun secara virtual, digital, virtual. Nah, saudara bisa bayangkan ini akan terus berlangsung, dan ini menjadi new normal yang baru. Ini menjadi satu kenormalan yang baru. Kalau dulu kita ibadah online, gimana rasanya kita nggak ketemu sama orang, tapi kita sudah lewati ini selama hampir 1 tahun ini, dan kita memasuki pada era yang baru, era digital. Era yang baru juga akan required kepemimpinan di dalam era yang baru, kepemimpinan dengan pola pikir yang baru. Entah itu kepemimpinan di marketplace, kepemimpinan di gereja, mungkin kepemimpinan di dunia rohani, pembelajaran dengan cara yang baru, perdagangan bisnis dengan cara yang baru di era yang baru ini, berkomunikasi dengan cara yang baru di era yang baru ini, dan ada banyak hal yang baru yang perlu dipelajari. Nah, oleh sebab itu, saudara, di dalam tema pembangunan kita di tahun 2021 ini di GSC Bethlehem, saya mengambil sebuah tema community of believers, atau komunitas orang-orang percaya. Kita nggak bisa hidup sendirian, dan kita nggak bisa hidup egosentris lagi saat ini, di mana dunia ini sudah berubah, dan kita harus memasuki era ini dengan kesatuan hati, di mana kita bisa saling membantu, saling menolong satu dengan yang lain sebagai komunitas. Dan komunitas seperti apa? Komunitas yang saya sebut sebagai komunitas orang-orang beriman dan komunitas orang-orang berhikmat. Kita membutuhkan iman untuk bisa melewati masa-masa yang sulit seperti yang sudah kita lewati di tahun 2020, dan 2021 kita melanjutkan era yang baru ini dengan semua sesuatu yang baru.
pemikiran-pemikiran yang baru, cara kerja yang baru, cara memutuskan mungkin dengan cara yang baru, cara melakukan sesuatu dengan cara yang baru. Oleh sebab itu dibutuhkan iman untuk melewati jalan yang kita belum pernah lewati sebelumnya kan. Zaman dimana teknologi jadi begitu luar biasa berkembang, berdagang dengan cara yang baru, berdagangnya mungkin caranya, maksudnya berdagangnya mungkin lama. Ya, perdagangan kan tetap ada maksudnya, tapi dilakukan dengan cara-cara yang baru. Ya, sekolah sudah ada, tapi dilakukan dengan cara yang baru. Ibadah sudah ada, tapi dilakukan dengan cara yang baru. Pelayanan-pelayanan sudah ada, tapi dilakukan dengan cara yang baru. Dan dibutuhkan iman untuk kita bisa melangkah dengan cara yang baru, dengan kekuatan dari Tuhan. Karena Tuhan, kita yakin sudah ada di depan kita. Oleh sebab itu kita taruh iman kita kepada Dia yang sudah ada di depan kita. Yang kedua adalah komunitas dari orang-orang yang berhikmat. Kita butuh hikmat dari Tuhan. Karena tanpa hikmat dari Tuhan, kita nggak bisa melakukan apapun di dalam masa yang baru ini atau di dalam era yang baru ini. Jadi kita membutuhkan hikmat dari Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Nah, perubahan itu sudah pasti, saudara. Di tahun yang baru ini kita harus siap dengan sesuatu yang baru, karena namanya saja tahun yang baru. Kalau di tahun yang baru kita mau tetap melakukan yang lama, artinya kita belum masuk ke tahun yang baru. Kita masih hidup di tahun yang lama. Jadi mari siap-siap untuk sesuatu yang baru. Terbukalah untuk sesuatu yang baru, fleksibel untuk sesuatu yang baru. Bahkan di dalam perjalanan kita juga secara kerohanian di dalam Tuhan, siap-siap untuk sesuatu yang baru. Mari berjalan bersama-sama di dalam perjalanan kehidupan kita di tahun 2021 ke depan ini sebagai komunitas orang-orang percaya di GSJ Bethlehem. Dan ikuti setiap perubahan yang ada dalam satu kesatian, dalam satu kesatuan, dan kesetiaan tentu saja kepada Yesus Kristus yang sebagai jalan dan kebenaran dan hidup buat kita. Dan saya yakin dan percaya bersama-sama kita pasti akan menang. Dan Immanuel. Tuhan Yesus berkati saudara, and this is a good news for you hari ini. In His ministry, Pastor Arif Multi Ardania.